surat permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum tersangka RB, dan juga kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, dalam hal ini korban, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Perlu kami jelaskan bahwa permohonan restoratif justice sudah kami lakukan sejak kami terima surat permohonan itu dari korban dan kuasa hukumnya. Jadi sejak tadi malam sudah berlangsung proses restoratif justice. Berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi, maka kami harus melakukan proses pemenuhan persyaratan material dan juga persyaratan formil agar restoratif justice itu bisa tuntas. Perkembangan proses restoratif justice juga melibatkan dari TP2 P2A dari Dinas Perempuan di provinsi. Beliau melakukan pendampingan terhadap korban, kemudian dilakukan asesmen secara langsung oleh penyidik didampingi beliau. Yang kami dapatkan bahwa tidak ada tekanan, bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice ini tanpa tekanan. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Walaupun demikian, permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka, dalam hal ini korban, dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan, sehingga nanti setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan, proses penangguhan penahanan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Jadi tersangka RB nanti setelah ditangguhkan tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Kenapa proses restoratif justice masih berlangsung? Kami ulangi lagi, karena persyaratan material dan persyaratan formil dari proses restoratif justice belum terpenuhi. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kami ingin memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita harus kembali kepada tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang kami lakukan sesuai asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Asas dan tujuannya adalah pengembalian keharmonisan keluarga. Tapi undang-undang ini juga punya tujuan untuk mencegah agar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi lagi. Dan undang-undang ini juga punya tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kedua belah pihak diayomi dan dilakukan tindakan proporsional. Yang menjadi korban dilindungi, yang melakukan tindak pidana juga ditindak berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh
sehingga dampak atau implikasi preventifnya juga harus ada. Perlu kami tegaskan bahwa apabila orang melakukan, siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dilaporkan kepada pihak polisian, itu pasti akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga kami sampaikan, bagi yang belum melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga, mohon hati-hati. Sehingga apabila kita melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu dapat dipidana berdasarkan pasal pidana yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini perlu kami sampaikan agar pencegahan kejahatan itu terjadi. Dalam lingkup rumah tangga, apakah kepala keluarga yang melakukan kepada anggota keluarga, kepada asisten rumah tangga, dalam lingkup rumah tangga, ini ada sanksinya. Nah, inilah dampak implikasi preventif ini harus kami sampaikan. Di sisi lain ada juga kepentingan negara untuk menuntut bagi siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Tuti Kusumawati beserta tim dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu kami dalam mekanisme restoratif justice. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa keadilan restorasi atau restoratif justice ini harus murni inisiasi dari kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya. Setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Di sisi lain, tersangka RB karena prosesnya masih lanjut juga masih harus melakukan kewajibannya sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP, harus wajib lapor sambil menunggu proses RJ ini selesai. Itu yang harus dia lakukan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sebagai perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saudari L yang dilakukan oleh suaminya tersangka RB. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kita juga ingin mendengarkan himbauan, arahan dari beliau dan juga mungkin pesan-pesan kepada masyarakat, Bu, karena menangkap seorang pelaku kejahatan itu baik, tapi mencegah perbuatan tindak pidana itu lebih mulia. Mohon Ibu berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Kapolres, Pak Kasat, dan juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian media yang saya hormati. Pada malam hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta hadir memenuhi undangan di sini untuk bersama-sama menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Artinya hal yang sekarang ini kita hadapi tentu menjadi hal
yang sudah sangat luas liputan medianya, Pak Kapolres, kita semua menyadari itu. Jadi berdasarkan permohonan dari pihak Polres Jakarta Selatan kepada salah satu unit yang ada di Dinas PPAPP ini, yakni yang bernama UPT P2TP2A. Ini kami diminta untuk melakukan pendampingan karena memang penanganan korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak itu dilakukan dengan bersama-sama antara kepolisian juga dengan P2TP2A, dan ini SOP-nya sudah sangat terjalin dengan sangat baik. Bahkan antara Polda Metro Jaya, yakni Pak Kapolda, dengan Gubernur DKI Jakarta juga sudah memiliki MOU dalam hal itu, yang sebenarnya kita lebih banyak menekankan untuk promotif preventif ya Pak ya, agar tindak kekerasan semacam ini tidak terjadi. Dan tadi Pak Kapolres sudah baik sekali menghimbau bahwa mencegah itu jauh lebih mulia, dan pencegahan itu tidak bisa dilakukan oleh kita saja, pemerintah, kepolisian, tapi kita semua melakukan pencegahan. Nah, apabila sudah terjadi tindak kekerasannya, maka undang-undangnya jelas dan tegas mengaturnya, baik korban maupun pelaku. Kami dalam konteks menangani korban, apabila korban ini kemudian dimintakan pendampingan dari kami, dari UPT P2TP2A yang ada di bawah Dinas PPAPP ini, maka kami lakukan pendampingan. Setidaknya pendampingan itu dalam hal berkaitan dengan konsultasi hukum, walaupun dalam konteks ini sudah punya pengacara, tetapi hukum dari pemerintah juga hadir, dan ini bisa diakses oleh siapa saja layanan kita ini, dan tentu saja secara cuma-cuma Pak Kapolres. Selain itu juga kita melakukan pendampingan psikoedukasi. Jadi psikoedukasi kita berikan, kita memiliki konselor-konselor terkait dengan psikologi klinis dan juga psikolog biasa, juga advokat-advokat yang ini semua dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui P2TP2A. Ini bisa diakses secara luas bagi masyarakat dan kita berikan layanan ini cuma-cuma. Konsultasi silahkan dilakukan, apabila diperlukan konsultasi kepada kami bisa diakses melalui Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp Pak. Kita memiliki juga nih Bapak Ibu unit reaksi cepat 24 jam sehari 7 hari seminggu yang bisa diakses juga, ini layanan cuma-cuma di 0813 176 17622. Apabila WhatsApp ke sana 24 jam kita layani. Silahkan untuk tidak ragu-ragu lapor, karena pada hakikatnya yang namanya kekerasan itu bisa terjadi, ya korban itu bisa terjadi terhadap siapapun, pelakunya juga bisa oleh siapapun dan dimanapun tempatnya. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita waspadai, dan juga mari bersama-sama kita cegah bersama dimanapun bisa terjadi. Yang seharusnya dia aman nyaman berada di rumah, tapi ternyata malah terjadi tindak kekerasan, dan ini sudah hal yang perlu kita itu tadi edukasikan, kata Pak Kapolres, agar masyarakat luas juga memiliki pemahaman, pengetahuan untuk bersama-sama mari kita cegah. Bahkan Undang-Undang 23 tahun 2004 yang tadi disitir juga oleh Pak Kapolres itu ya, terkait dengan penghapusan KDRT ini, di sana juga mengamanatkan diantaranya bahwa barang siapa melihat, mendengar, mengetahui itu bisa lapor, walaupun korban tidak lapor. Barang siapa melihat, mendengar dan juga mengetahui itu dihimbau, diwajibkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2004 ini untuk melapor. Begitulah ikhtiar kita, upaya kita, lebih kepada yuk cegah bareng-bareng tindak kekerasan, utamanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu kami sudah melakukan secara formalnya. Tadi kalau Pak Kapolres selalu mengatakan ada syarat formal dan material, maka syarat formalnya sudah kami lakukan tadi, dan sudah memiliki kekuatan hukum formal juga, bahwa kita sudah berproses sesuai dengan prosedur yang kita bangun bersama, SOP yang kita sepakati bersama, dan tadi para pendamping dari P2TP2A telah menjalankan tugas-tugasnya dan sudah diregistrasi secara resmi dengan nomor register
1151/10/2022. Itu himbauan dari kami melengkapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Yuk cegah bareng-bareng tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Baik, kemarin bisa tanya, berarti tersangka sendiri apakah malam ini sudah bisa keluar dari tahanannya dan wajib lapornya mulai kapan dari hari apa aja dan? Ya, setelah ini proses penangguhan akan dituntaskan. Malam hari ini akan dituntaskan. Kemudian nanti wajib lapornya itu sekarang ada apa ya? Senin gitu. Jadi dikomunikasikan antara penyidik dengan yang bersangkutan. Ada batasan berapa kali harus wajib lapor? Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Kami tidak berandai-andai. Yang jelas tahapan itu kewajiban yang harus dilakukan oleh tersangka itu juga kami berharap yang bersangkutan kooperatif. Dan izin dan syarat restoratif justice yang belum terpenuhi apa itu bisa diinformasikan? Ada ya, ada beberapa syarat formil dan material yang harus kami penuhi. Mic-nya lebih dekat dan izin. Iya. Ya. Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, antara lain syarat formil dan material. Apa itu? Apa aja ya? Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut ya. Materialnya itu lebih lanjut ya. kan? Itu terlalu teknis. Oh. Dan ketika ini ada penangguhan penahanan, RJ masih terus berjalan, akankah proses ini juga masuk ke kejaksaan atau seperti apa? Ya, penerapan pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka RB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini merupakan delik biasa, bukan masuk dalam kelah delik ataupun delik aduan. Ini delik biasa. Kami tidak berandai-andai sampai dengan hari ini. Yang kami sampaikan perkembangannya adalah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Proses restoratif justice belum selesai karena ada persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Kemudian himbauan yang kami sampaikan tadi. Ya. Kan tadi hasil visumnya ada cekikan ya di leher ya. Itu bisa terkena pasal percobaan pembunuhan nggak sih Pak? Sampai dengan saat ini persangkaan pasal terhadap tersangka LB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Kan Sampai ada dengan saat visumnya ini pasal yang kami sangkakan 44 ayat 1. Pak, benar nggak sih Pak, RB sempat menolak untuk ditahan? Gimana Pak? Ya, itu reaksi yang wajar. Setelah kami jelaskan dan kami buatkan berita acara penolakan ya atas perintah hukum, maka akhirnya yang bersangkutan kooperatif. Pak, tadi ini menyebutkan bukan delik aduan ya? Delik biasa, Delik bukan biasa, delik nanti aduan. pidana murni biasa ya? Delik biasa, ya, bukan delik aduan. Karena yang kita persangkakan adalah pasal 44 ayat 1. Cukup ya? Pak, perbedaan delik aduan dan delik biasa itu apa sih? Ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah terlambat sedikit. Siap. Semoga berkah ya. Pak, intinya pulang hari ini berarti bebas bilang. Satu. Artinya bebas dengan status tersangka Pak ya? Tersangka bebas. Bebas status. Pulangkan ya Pak, bisa dipulangkan Pak. Malam ini Iya, proses penangguhan akan kita tuntaskan malam ini. Artinya bebas dengan status tersangka ya? Malam ini bebas. Iya, masih ada kewajiban tersangka RB untuk melakukan wajib lapor sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP. Artinya kapan RB bisa bebas Pulang. dari pulang ke rumah dari ada kemungkinan malam ini Pak. Malam ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.